Nah, saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tadi saya sudah jelaskan pencobaan ini sumbernya dari si iblis dan juga dari Tuhan, yaitu Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan dan tujuannya jelas. Iblis mencobai kita juga dengan tujuan yang jelas. Tetapi di dalam ayat 12 ini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita harus berbahagia di dalam menghadapi pencobaan. Kita terus bertahan, kita terus kuat, karena satu hal kita tahu, kita akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah, oleh Tuhan, kepada saudara dan kepada saya. Dan karena itu, di dalam setiap kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kerohanian saudara, milikilah sikap bahwa kita harus menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Lalu hal yang kedua, sikap yang kedua dalam menghadapi pencobaan adalah menganggap bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Menganggap bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Di dalam 1 Korintus Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, Satu Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, sikap yang kedua dalam menghadapi pencobaan adalah kita menganggap pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Kenapa? Jawabannya adalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Pencobaan itu sifatnya fana. Artinya ada batas waktunya pencobaan itu akan berakhir. Tidak akan terus bertahan seperti kasih Allah yang tidak bisa terdeteksi dengan akal dan logika manusia. Karena kasih Allah dikatakan begitu tinggi, begitu lebar, begitu dalam kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Namun ada banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, ketika menghadapi pencobaan, dia stres, frustasi, bahkan depresi. Bahkan melalui banyak cara dia halalkan untuk bisa keluar dari pencobaan itu. Ketika menghadapi pencobaan, katakanlah Tuhan menuntun dan membawa masuk ke dalam pencobaan. Tetapi rupa-rupanya tidak menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Tidak menganggap bahwa pencobaan itu adalah hal yang biasa. Sehingga mulai ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menolong. Bahkan waktunya pencobaan itu terus berkepanjangan. Dan akhirnya banyak orang percaya yang menyerah di tengah perjalanan kekristenannya. Karena apa? Tidak mengerti akan firman Tuhan. Tidak tahu akan firman Tuhan. Tidak berakar di dalam Tuhan. Sehingga dia mudah terhempas oleh pencobaan itu.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dikatakan bahwa Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi atau melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Kalau Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam sebuah pencobaan untuk membuat rohani kita semakin berkualitas dan membuat kita semakin dewasa, maka percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia akan membuat kita semakin bercahaya, semakin bersinar, dan semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya kenapa? Artinya Tuhan Maha Tahu, Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu tentang seluruh keberadaan hidup kita. Pada saat kita sudah tidak mampu, pada saat kita sudah tidak berdaya, pada saat kita sudah lemah, pada saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan pasti mengulurkan tangannya dan membawa kita keluar dari pencobaan itu dan kita sebagai seorang pemenang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahagian selanjutnya di sana dikatakan begini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Luar biasa. Dikatakan bahwa pada saat pencobaan itu datang, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Artinya tidak ada satu pencobaan pun yang tidak bisa kita keluar dari sana. Tidak ada satu pencobaan pun yang akan membuat kita gagal sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada satu pencobaan pun yang akan membuat kita menyerah terhadap pencobaan itu. Karena apa? Karena di sini firman Tuhan katakan bahwa Ia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjamin Dia akan memberikan kita jalan keluar. Kadang-kadang kita kehabisan cara, kita kehabisan metode untuk bagaimana caranya keluar dari pencobaan itu. Tetapi percayalah akan Tuhan dan firman-Nya bahwa di sana dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Pencobaan itu bersifat biasa dan tidak kekal. Karena itu saudara-saudara, baik pencobaan yang diakibatkan oleh karena iblis, Tuhan membawa kita dalam pencobaan, ada batas waktunya. Tuhan tahu keterbatasan kekuatan kita. Dia akan mengulurkan tangan yang akan menolong kita keluar dari pencobaan itu. Dan kita keluar sebagai pemenang. Dan kalau pencobaan itu datangnya dari iblis yang terus menggodai dan mencobai kita melalui keinginan daging kita, maka kita harus sadar bahwa itu pencobaan itu datang dari iblis. Dan kita tetap tekun di dalam Tuhan. Kita tetap berakar di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita tidak memahami dan tidak mengerti firman Tuhan, maka sudah barang tentu sangat mudah dan gampang untuk kita jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pada saat Tuhan Yesus masih berada di tengah-tengah dunia ini? Roh Allah membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Di sana Ia dicobai oleh iblis. Dan dikatakan bahwa iblis mencari kesempatan yang terbaik. Setelah 3 kali mencoba Yesus dan tidak berhasil, setiap cobaan yang dilontarkan oleh iblis, Yesus menjawab, hanya kepada Tuhan Allahmu lah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan Allahmu lah. Dan setiap firman yang diperkatakan oleh Yesus, iblis mundur. Dan dikatakan dalam ayat yang terakhir dalam Lukas pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di dalam ayat 13 di sana dikatakan bahwa iblis mundur dan mencari kesempatan yang baik. Mungkin kehidupan kerohanian kita bisa mengalami hal seperti yang dihadapi oleh Yesus. Ketika pencobaan itu datang menerpa kehidupan saya, menerpa kehidupan saudara, yang diakibatkan oleh karena iblis, dia tidak berhasil, dia tidak berdaya,
Sehingga dia mundur dan cari kesempatan berikutnya, dia datang lagi. Dia datang lagi untuk menggodai dan mencobai kita. Tapi kalau kita terus berakar di dalam Tuhan, maka yakinlah kita akan menang atas pencobaan-pencobaan yang disebabkan oleh iblis. Makanya di sana dikatakan bahwa kalau benih itu ditaburkan di tempat atau di tanah yang berbatu-batu, ia akan bertumbuh sebentar. Tetapi ketika terjadi terik atau panas matahari, maka benih itu akan mati. Demikianlah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menyimpannya, tidak berakar jauh ke dalam, sehingga ketika pencobaan itu datang, ia segera murtad, kata firman Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita harus menyiapkan, memiliki tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, benih itu dapat bertumbuh dan berakar. Kita simpan di dalam hati kita dan izinkan benih firman Tuhan itu bertumbuh dan berakar di dalam hati kita, di dalam kerohanian kita, supaya ketika pencobaan itu datang, iblis pencobaan itu tidak mempan. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki firman. Ada begitu banyak orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan karena dia tidak memiliki firman Tuhan. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Atau dia lupa firman Tuhan. Itulah sebabnya dia menjadi orang-orang Kristen yang lemah. Dan menjadi orang-orang Kristen yang gagal. Tetapi mari di dalam sikap yang kedua ini, kita dapat memahami, kita mengerti, bahwa pencobaan apapun yang sifatnya, anggaplah itu suatu pencobaan yang biasa-biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan saudara dan kekuatan saya. Pada saat kita dicobai oleh iblis, pada saat Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar karena Dia Tuhan yang setia di atas ketidaksetiaan kita. Ada begitu banyak di antara kita yang kurang setia sama Tuhan. Tetapi Tuhan begitu setia di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau sampai saudara dan saya mungkin masih melakukan dosa, mungkin masih tipu-tipu, mungkin masih mencuri, mungkin masih berbohong, mungkin sombong, mungkin masih berjudi, mungkin masih mabok, mungkin masih ke nightclub, mungkin masih hidup dalam perselingkuhan, dalam percinahan, dalam keserakahan, dalam perseteruan, dalam kebencian, dalam segala hal-hal lain yang iblis hendak cobai saudara dan saya. Tapi ingat, di saat kita lemah dan mungkin saat itu kita jatuh, tapi ingat, oleh karena kita tidak memiliki asupan rohani yang baik, sehingga kita kalah terhadap cobaan yang disebabkan oleh iblis. Tetapi kalau kita memiliki asupan rohani yang baik, kita simpan dan kita bertumbuh, kita berakar dalam Tuhan. Percayalah saudara akan kuat dalam Tuhan, dalam menghadapi cobaan-cobaan yang diakibatkan oleh iblis. Saudara akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang.